Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bagus Johan Maulana SKM dalam video tutorial program Kusta. Hari ini saya akan menjawab pertanyaan yang masuk di grup Facebook Forum Diskusi Kusta. Jadi ada grup Facebook Forum Diskusi Kusta, di situ terdiri dari praktisi atau orang yang aktivis kusta, atau juga OYPMK atau orang yang pernah mengalami kusta, atau orang-orang yang sedang aktif berobat kusta. Mereka saling sharing informasi dan mempertanyakan hal terkait seputar penyakit kusta. Nah, mereka ada yang nanya nih, saya kena kusta nih, gimana dengan keluarga saya? Apakah harus diperiksa? Apakah mereka akan tertular kusta juga? Nah, ini saya jawab menggunakan video ini, video yang membahas tentang penularan penyakit kusta. Penyakit kusta yang penyebabnya adalah kuman bakteri yang bernama Mycobacterium leprae, itu menular dari manusia ke manusia. Meskipun ada hasil riset yang menerangkan juga ada hewan yang juga bisa terkena kusta, yaitu armadillo atau terenggiling. Nah, penularan dari manusia ke manusia melalui dua mekanisme. Yang pertama adalah kontak kulit langsung antara kulit dengan kulit, bersentuhan. Dan yang kedua adalah melalui pernapasan atau aerosol. Nah, siapakah yang paling berisiko tertular kusta? Yaitu kontak eratnya. Definisi kontak erat kusta adalah orang yang intensif bertemu. Bertemu itu artinya kontak langsung kulit dengan kulit atau tinggal bersama. Asumsinya adalah dalam radius 5 meter dari penderita kusta, secara terus-menerus, intensif, minimal sampai dengan 20 jam per minggunya, secara terus-menerus sampai minimal 3 bulan berturut-turut. Itulah yang disebut kontak erat kusta. Jadi yang paling berisiko tertular adalah definisi tersebut ya, kontak erat kusta. Kalau yang bukan kontak erat kusta, Anda misalkan kadang ketemu dengan penderita kusta, berjabat tangan sesekali dan sebagainya, tetapi kok tidak bertemu terus sampai dengan 20 jam per minggunya, sampai dengan 3 bulan berturut-turut, berarti Anda aman, jangan khawatir. Jadi meskipun ini disebut penyakit menular, tetapi tidak begitu menular juga, tidak begitu mudahnya untuk menular ke kontak eratnya. Ada angkanya begini, misalkan dari 100 kontak erat, dari 100 orang kontak erat kusta, itu 95% atau 95 orangnya itu tidak tertular. Jadi meskipun mereka kontak erat, tinggal bersama minimal sampai 20 jam per minggu sampai 3 bulan berturut-turut, nyatanya 95% dari kontak erat tersebut tidak tertular. Artinya karena saking baiknya pertahanan tubuhnya dan faktor-faktor lainnya, jadi 95% orang tersebut yang dari kontak erat itu tidak tertular. Nah, sisanya kan 5%. Dari 5% ini, 3%-nya dia tertular tetapi bisa sembuh sendiri dengan antibodi atau pertahanan tubuhnya. Hanya 2% atau 2 orang dari 100 orang inilah yang terkena kusta dan butuh pengobatan minum MDT. Nah, gitu ya guys. Jadi, selama Anda jadi kontak erat, selama Anda pertahanan tubuhnya juga baik, Anda juga tidak begitu mudahnya tertular kusta. Nah, lalu pertanyaannya, ini kalau misalkan saya kena kusta, keluarga saya gimana nih? Kan mereka kontak erat. Nah, periksa ke puskesmas, atau bisa dengan screening mandiri, screening yang dilakukan oleh keluarga sendiri. Screeningnya dari apa? Yaitu dari pengenalan bercak. Apakah ada bercak kusta, yaitu bercak yang kemerahan atau warna putih, yang mati rasa atau kurang rasa. Jika Anda menemukan bercak yang tidak wajar, artinya bukan tanda lahir atau bukan bekas luka, kok ada tanda bercak warna putih atau merah, nah itu Anda perlu waspada. Anda boleh periksalah. Lebih baiknya periksanya ke puskesmas sehingga bertemu dengan orang yang memang kompeten untuk melakukan pemeriksaan tes mati rasa. Karena tes mati rasanya itu tidak bisa dengan secara awam kita menyentuhnya, apakah ini kerasa apa enggak, bukan dengan sentuhan tangan atau bukan sentuhan benda keras ya. Ada caranya, yaitu pemeriksaan menggunakan kapas, itu ada standarnya. Jadi kalau orang awam screeningnya dari bercak saja, apakah ada bercak keputihan atau kemerahan? Jika ada, periksa saja ke puskesmas jika Anda merupakan salah satu dari kontak erat penderita kusta. Nanti di puskesmas, di situ dites mati rasa menggunakan kapas, lalu ditentukan apakah Anda menderita kusta atau tidak. Lalu kapan sebaiknya dilakukan pemeriksaan kontak erat bagi penderita kusta? Yaitu sesegera setelah ada salah satu keluarga Anda atau kontak erat Anda didiagnosa kusta. Seketika itu juga segera periksa untuk mengetahui apakah Anda juga mengalami kusta. Itu yang pertama. Nah, setelah itu juga Anda perlu diperiksa kontak eratnya, diperiksa fisiknya lagi 2-5 tahun berikutnya dari momen tadi ditemukannya penderita kusta. Kenapa? Karena masa inkubasinya 2-5 tahun. Jadi bisa jadi Anda memang sudah tertular tetapi belum menampakkan gejalanya sekarang. Bisa jadi 2-5 tahun berikutnya muncullah gejala yang dimaksud. Jadi kalau Anda kontak erat penderita kusta, ada penderita kusta di kontak erat Anda, di keluarga Anda atau tetangga Anda periksa sekarang yang pertama. Lalu berikutnya 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, 4 tahun lagi, 5 tahun lagi. Berarti berapa kali Anda diperiksa? Yang pertama 2, 3, 4, 5. Jadi 5 kali Anda diperiksa fisiknya.
Itu guys jawabannya untuk memastikan Anda tertular atau tidak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.